Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian di firman Tuhan. Dan kami masih tetap melanjutkan pembahasan tentang nabi-nabi palsu di dalam Matius 7, 15 sampai dengan 23. Dan kami mohon Kau membimbing acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya, dan biarlah semuanya dilengkapi dengan pekerjaan dan kuasa Roh-Mu, supaya semuanya bisa mendapat tempat yang baik dalam diri kami, dan tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi, dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya, supaya kami bisa mengerti, dan bahkan supaya kami bisa mengingat dan menerapkannya pada waktu ini dibutuhkan, pada waktu kami menghadapi nabi-nabi palsu. Dan kalau boleh, biarlah kami juga bisa menjadi pemberita firman, sehingga lebih banyak orang lagi yang bisa mengerti tentang perbedaan nabi asli dan nabi palsu, dan bagaimana nasib akhir dari nabi palsu, dan sebagainya. Kami juga sadar setan pasti bekerja di dalam acara firman. Berikan kami kekuatan sehingga apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh, ini tanggalnya belum saya ganti. Terus, jadi ini sesi yang ketujuh ya, dalam eksposisi Matius 7, 15 sampai 23. Tapi kalau tentang tema ini adalah sesi yang kedua, dan minggu depan adalah sesi yang ketiga dan terakhir ya. Jadi total jadinya menjadi 8 sesi eksposisi ini. Matius 7, 15 sampai 23. Kita baca lagi, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari somak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Minggu lalu pembahasan sesi yang ke-6 kita sudah membahas ayat yang ke-21-nya ya. Dan hari ini kita akan membahas ayat yang ke-22-nya. Saya bacakan ayat 22 ini sekali lagi, atau saya baca seluruhnya 21 dan 23 ya. Bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita sekarang bahas ayat 22-nya. Ini poin yang kedua. Poin pertama pembahasan ayat 21. Dalam ayat 22 ini kita melihat ada protes atau dalih yang tidak berguna. Kita lihat di dalam ayat 22 sekali lagi, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat, banyak mujizat demi namamu juga. Jadi ini mereka tahu mau dilemparkan ke neraka, mereka protes. Kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi saudara, protes ini tidak akan dipedulikan, ya. Proses ini atau dalih ini tidak akan berguna apapun. Sekarang kita akan menyoroti, ya, ada 3 hal. Poin A ini ada 3 hal yang harus diperhatikan tentang ayat 22 ini. Pertama, kata-kata pada hari terakhir jelas menunjuk pada hari penghakiman. Ini kelewat jelas kalau kita membaca tadi dalam ayat 21 sampai dengan 23, tapi tidak usah kita ulangi. Sekarang saya akan bacakan komentar dari William Barclay. Di belakang teks ini ada gagasan tentang penghakiman. Dalam sepanjang atau seluruh teks ini mengalir kepastian bahwa hari perhitungan itu datang. Jadi yang santai-santai, toh Tuhan tidak datang, tidak menghakimi dan sebagainya, ingat ya. Jadi dalam sepanjang atau seluruh teks ini mengalir kepastian bahwa hari perhitungan itu datang. Sebagian orang bisa berhasil dalam suatu jangka waktu dalam mempertahankan kepura-puraan dan penyamaran. Seperti Yudas Iskariot itu ya. Sampai detik-detik terakhir hanya Yesus yang tahu kalau dia itu orang Kristen KTP dan akan menjadi pengkhianat. Tetapi murid-murid yang lain tidak ada yang tahu. Tetapi akan datang suatu hari pada saat kepura-puraan ditunjukkan sebagai apa adanya. Dan penyamaran-penyamaran dibukakan atau ditelanjangi. Saudara mau menyamar sebagai orang Kristen, saudara mau menyamar sebagai majelis, saudara mau menyamar sebagai guru sekolah minggu, sebagai dosen teologi, sebagai rektor, sebagai pendeta, atau sebagai apapun. Saudara tetap pada hari terakhir itu penyamaran itu akan dibukakan atau ditelanjangi. Kita bisa menipu orang-orang lain dengan kata-kata kita, tetapi kita tidak bisa menipu Allah. Engkau mengerti pikiran-pikiranku dari jauh, kata sang pemazmur, Mazmur 139 ayat 2. Tak seorang pun pada akhirnya bisa menipu Allah yang melihat hati. Allah bukan hanya melihat luarnya kita, tetapi melihat hati kita. Jadi kalau kita pura-pura, sudah pasti dia tahu. Mazmur 139 ayat 2, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Ya, jadi ini menunjukkan kemahatauan Tuhan ya. Sekarang saya berikan komentar dari Calvin. Banyak orang akan berkata kepadaku, Kristus memanggil bersama-sama orang-orang munafik ke kursi penghakimannya. Selama mereka memegang suatu tempat dalam gerejanya, mereka mengumpat atau menjilat diri mereka sendiri dan menipu orang-orang lain. Karena itu ia menyatakan bahwa satu hari sedang mendatang. Pada waktu ia akan membersihkan lumbungnya dan memisahkan sekam dan jerami dari gandum yang murni. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya itu gandum yang murni, dan sekam dan jerami itu tentu adalah orang-orang Kristen palsu atau nabi-nabi palsu dan sebagainya. Jadi orang-orang munafik ini akan dibawa ke kursi penghakimannya. Jadi yang nabi palsu sekarang bisa enak, bisa mungkin pengikutnya banyak, duitnya banyak, bermewah-mewah, tetapi akan dibawa ke kursi penghakiman, baru mereka akan tahu rasa. Yang kedua, saudara, sama seperti dalam ayat 21, dalam ayat 22 ini ada lagi penyebutan Tuhan, Tuhan. Ya. Saya berikan komentar dari Pulpit Commentary. Semangat dalam perkara agama bukanlah pengganti untuk agama.
Pengulangan kata Tuhan menyatakan kesungguhan atau keseriusan. Jadi bahwa saudara bersemangat di dalam agama, sebut Yesus Tuhan dan sebagainya, itu bukan pengganti agama. Pengulangan kata Tuhan menyatakan kesungguhan atau keseriusan. Kelihatannya lagi-lagi ya, mereka tuh serius, mereka tuh sungguh-sungguh. Karena mari kita bandingkan dengan 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Perhatikan ya, ayat ini Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, ini nanti berhubungan dengan ayat yang ke-23, aku tidak pernah mengenal kamu itu ya. Lalu dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, orang-orang ini 2 kali mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi mereka tidak meninggalkan kejahatan. Dan itu ternyata terbukti dari ayat 21 yang sudah kita bahas dalam minggu yang lalu. Jadi mereka makan Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Sekalipun mereka bernubuat, mengusir setan dan melakukan banyak mujizat, dan sekalipun mereka melakukan semua itu demi nama Yesus, mereka tetap adalah nabi-nabi palsu. Jadi saudara, janganlah menganggap kata-kata demi nama Yesus sebagai jaminan keaslian dari kekristenan atau kenabian seseorang. Karena kalau memang ini serigala yang menyamar, tentu dia akan menyesuaikan diri dengan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh atau nabi-nabi yang asli. Jadi kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh atau nabi yang asli mengatakan kata-kata demi nama Yesus, dia tentu juga akan meniru. Dia akan mengatakan demi nama Yesus. Dan kalau saya tidak salah, Gilbert itu pernah menganggap mustahil orang berdoa dalam nama Yesus, tapi setan yang mengabulkan. Tapi saya tidak setuju dengan dia dalam persoalan ini ya. Mengapa mustahil kalau orang yang memang hanya orang Kristen KTP atau apalagi dia nabi palsu. Nabi palsu itu selalu memalsukan segala sesuatu. Sana berkata Tuhan, Tuhan, dia juga berkata Tuhan, Tuhan. Sana menunjukkan doanya kepada Yesus, dan dalam nama Yesus, mereka juga menunjukkan kepada Yesus dan dalam nama Yesus. Jadi apa yang menyebabkan mustahil? Tapi kalau doa dari orang yang tidak percaya itu tidak akan digubris oleh Tuhan. Orang yang tidak percaya itu tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Ini sama sekali putus. Memang dalam keadaan orang tidak percaya, kadang-kadang sekali Tuhan menjawab untuk mempertobatkan, dan itu terjadi pada diri saya sendiri. Pada waktu saya tidak percaya dan saya mengalami problem, saya berdoa dan Tuhan mengabulkan. Tapi secara umum, orang tidak percaya atau orang percaya yang masih tetap memegangi dosanya dengan sikap tegap tengkuk, Tuhan tidak akan mendengarkan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 sudah bisa baca sendiri. Jadi kalau dikabulkan, ya setan yang mengabulkan. Saya pikir dalam semua agama yang lain, dalam bidat-bidat, apakah mereka tidak berdoa? Maka bahkan kalau dalam agama lain tidak berdoa dalam nama Yesus. Tapi apakah tidak ada pengabulan doa? Kalau tidak ada pengabulan doa sama sekali, ya mereka akan berhenti ikut agama itu. Sudah pasti mereka akan berhenti. Jadi pasti ada pengabulan doa, tapi dari siapa pengabulannya? Tidak mungkin dari Tuhan. Dari setan. Sekarang saya lanjutkan ya, poin B. Apakah tindakan mereka dalam bernubuat, mengusir setan dan melakukan mujizat itu asli atau palsu? Nah, ini memang banyak diperdebatkan ya. Tindakan mereka bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, melakukan mujizat dalam nama Yesus, itu asli atau palsu nubuatnya, pengusiran setannya, dan mujizatnya itu. Ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa semua tindakan mereka ini tidak harus palsu.
Kalau tidak harus palsu berarti bisa palsu, tapi tidak harus ya. Jadi memang bisa dari Tuhan, tapi bisa juga tidak ya. Nah, sekarang saya akan persoalkan bisa dari Tuhan ya. Alasan-alasan yang diberikan adalah pertama, tentang bernubuat. Poin A, Raja Saul, Bileam, dan Kayafas juga bernubuat. Raja Saul ini orang Kristen KTP, sekalipun bukan nabi. Bileam ini jelas-jelas nabi palsu. Dan Kayafas ini imam besar, ini pasti nabi palsu juga. Dan mereka bernubuat, dan nubuatnya datang dari Tuhan. Pertama, saudara, tentang Raja Saul itu ada dalam 1 Samuel 19 ayat 20 dan 24. Nanti perhatikan semua kata yang saya beri warna hijau ya. Ada 7 kata itu ya. Itu semua salah terjemahan. 1 Samuel 19 ayat 20 sampai 24. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan orang hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan pada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain. Tapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Ramah, sesampainya ke dekat pergi besar yang di Seku. Bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Ramah. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Ramah, dan pada dia hinggaplah Roh Allah. Sehingga selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Ramah. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia lepas terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Saudara semua, kata-kata yang saya garis bawahi dan saya beri warna hijau itu, kepenuhan atau kepenuhan seperti nabi, itu semua salah terjemahan dan saya tidak habis pikir kenapa LAI menerjemahkan seperti itu. Dan ini bukan satu-satunya kali di mana dia menerjemahkan kata itu secara salah. Seharusnya adalah bernubuat. Ya, dalam bagian-bagian lain ada lagi, tapi saya tidak ingat di mana. Dan ini kalau mau bisa dicek di dalam Bible Works, tetapi saya pikir tidak perlu saya lakukan itu. Sekarang saya berikan komentar dari IVP, Bible Background Commentary. Mujizat-mujizat yang Yesus sebutkan tidak harus palsu. Adalah mungkin untuk bernubuat oleh ilham roh, tetapi tidak taat kepada Allah dan tidak diselamatkan. Dan dia mengambil contoh dari kasus Saul ini. Saul 3 kali berturut-turut mengirim suatu rombongan ya, yang untuk mencari dan tentu saja untuk menangkap dan membunuh Daud. Tapi Tuhan itu intervensi dengan tahu-tahu hinggap pada orang-orang itu sehingga mereka itu bernubuat, bukan kepenuhan seperti nabi tapi bernubuat. Dan karena mereka bernubuat, mereka tidak bisa mencari Daud. Jadi tujuan Tuhan supaya mereka bernubuat itu sama sekali bukan untuk kebaikan mereka, tapi untuk kebaikan Daud sehingga mereka tidak bisa tangkap Daud. 3 kali rombongan itu dikirim, 3 rombongan semuanya melakukan itu. Lalu dia sendiri datang, dia juga mengalami hal seperti itu. Ya, jadi nubuatnya memang datang dari Tuhan, tetapi tujuannya Tuhan, bukan untuk kebaikan mereka atau kebaikan siapapun, atau kepada siapapun nubuat itu ditujukan, bukan itu. Tujuannya untuk mencegah mereka menangkap atau membunuh Daud. Ya. Lalu poin yang kedua, kalau tadi tentang Saul, maka sekarang tentang Kayafas dan tentang Bileam. Tentang Kayafas ada dalam Yohanes pasal 11 ayat 49-51, dan tentang Bileam ada dalam Bilangan pasal 22 sampai dengan 24. Ini 3 pasal terlalu panjang untuk kita baca ya. Tapi yang tentang Kayafas ini cuma beberapa ayat kita akan baca. Yohanes 11 ayat 49 sampai dengan 52. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata pada mereka, kamu tidak tahu apa-apa,
Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya, perhatikan ini ya, bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan untuk mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi dia bernubuat sebagai imam besar karena jabatannya, dan itu memang mengharuskan dia bernubuat kelihatannya. Maka Allah membuat dia bernubuat. Tapi nubuatnya itu, kata-katanya itu diartikan secara berbeda oleh Kayafas sendiri. Ini maksudnya Kayafas sendiri ya, yang warna biru ini. Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati. Memang Yesus memang ini yang dimaksudkan. Untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, maksud dia, kalau Yesus dibiarkan akan terjadi huru hara, dan Romawi paling tidak senang dengan huru hara. Jadi lebih baik Yesusnya mati, supaya jangan Romawi lalu menyerang, dan seluruh bangsa kita itu binasa. Itu maksudnya dia. Tetapi maksudnya Tuhan, Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan untuk mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi memang Yesus mati untuk bangsa itu, tapi bukan supaya bangsa itu tidak dibinasakan oleh Romawi, tapi supaya bangsa itu diselamatkan. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi anak-anak Allah yang tercerai-berai dari bangsa-bangsa yang lain. Jadi antara nubuat yang diucapkan dan arti dari Tuhan ini berbeda ya. Arti yang dalam pikiran Kayafas seperti ini, dan arti yang dari Tuhan seperti yang saya berikan warna merah ini. Sekarang saya berikan komentar dari Pulpit Commentary. Pertama, pembuat-pembuat kejahatan bisa bernubuat. Nubuat yang benar datang dari Bileam. Demikian juga dari Kayafas. Mereka bisa mengajar, menulis buku-buku yang sangat bagus, mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang sangat bagus, memberikan nasihat yang baik, sesuatu yang berfungsi sebagai pembimbing pada pengetahuan, mengarahkan dengan menunjuk pada suatu jalan yang ia sendiri tidak pernah jalani. Bisa membimbing orang, menunjukkan jalan kepada Yesus, tapi dia sendiri tidak pernah jalani. Jadi ini jelas nabi palsu. Nabi palsu bisa berkhotbah dengan baik kadang-kadang, dan bisa khotbahnya bahkan benar, tapi dia nabi palsu, dia sendiri tidak pernah menjalani. Apakah bisa nabi palsu itu dalam khotbahnya mempertobatkan orang? Bisa kalau Tuhan mau. Tapi nabi palsu itu sendiri tidak selamat, karena dia sendiri tidak menjalani apa yang diajarkan. Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata dalam poin B ya. Hubungan bernubuat dengan mengusir setan dan melakukan mujizat tidak memungkinkan nubuat itu pasti palsu. Ini kata-kata dari Pulpit Commentary. Hubungan bernubuat dengan dua kata yang lain kelihatannya membuat mustahil bahwa ini hanyalah nubuat yang palsu. Ayat 15, bandingkan khususnya Yeremia 27 ayat 15, kalau dalam Septuaginta pasal 34 ayat 12, dan lalu Yeremia 14 ayat 14. Sebaliknya, ayat itu mengajar bahwa hasil-hasil rohani bisa dihasilkan oleh orang-orang yang tidak rohani. Perhatikan bagian akhirnya ya. Hasil-hasil rohani bisa dihasilkan oleh orang-orang yang tidak rohani, bahkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Karena kita lihat ayat-ayat yang oleh dia dijadikan ayat referensi ya. Yeremia 27 ayat yang ke-15. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Dan ayat yang kedua, ini Yeremia 14 ayat 14 ini ya. Jatuhan kepadaku para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka,
tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Terus terang saja saudara ya, saya tidak habis pikir bagaimana pulpit commentary ini menggunakan dua ayat ini yang jelas-jelas mengatakan bernubuat palsu, padahal dia mengatakan hubungan bernubuat dengan dua kata yang lain kelihatannya membuat mustahil bahwa ini hanyalah suatu nubuat palsu. Tapi ayat yang digunakan, ayat yang menunjukkan nubuat itu nubuat palsu. Jadi ini perlunya kalau kita membaca buku atau apapun yang ada referensi seperti ini, tapi ayatnya itu tidak diberikan, cuma diberikan alamatnya saja. Kita harus membaca ayatnya untuk melihat apakah dia memberikan ayat yang cocok atau tidak. Jadi ini sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal dan sama sekali salah. Dia mengatakan nubuat-nubuat itu tidak harus palsu, tapi memberikan ayat-ayat yang menunjukkan nabi-nabi itu bernubuat palsu. Dan apa sebabnya hubungan antara bernubuat dengan dua kata yang lain itu, yaitu mengusir setan dan melakukan mujizat, tidak memungkinkan bahwa nubuatnya pasti palsu semua. Kata-kata penafsir itu atau pulpit komentar itu hanya benar kalau dua tindakan terakhir itu dijamin asli. Kalau dua itu asli, yang ketiga rasanya ya masih asli. Tetapi tidak ada jaminan bahwa dua yang lain itu asli. Jadi apakah tidak mungkin bahwa ketiga tindakan yang dibicarakan ini, baik bernubuat, mengusir setan, maupun melakukan mujizat, semuanya adalah sesuatu yang palsu? Apakah tidak mungkin? Menurut saya jelas mungkin. Yang kedua, tentang mengusir setan dan mujizat kesembuhan. Perhatikan komentar William Barclay di bawah ini. William Barclay berkata, kita harus ingat bagaimana dunia kuno itu. Mujizat-mujizat merupakan peristiwa-peristiwa yang umum. Frekuensi dari mujizat-mujizat datang dari gagasan atau pandangan kuno tentang penyakit. Dalam dunia kuno, semua penyakit dianggap sebagai pekerjaan dari setan-setan. Orang-orang menjadi sakit karena satu setan telah berhasil dalam melaksanakan suatu pengaruh jahat atas mereka, atau dalam memenangkan suatu jalan ke dalam beberapa bagian dari tubuh mereka. Karena penyembuhan-penyembuhan dilakukan dengan pengusiran setan. Akibat dari semua ini adalah bahwa sejumlah besar penyakit adalah apa yang kita sebut bersifat psikologis, sama banyaknya dengan penyembuhan-penyembuhan. Jika orang-orang berhasil dalam meyakinkan atau menipu diri mereka sendiri ke dalam suatu kepercayaan bahwa setan-setan ada di dalam diri mereka atau mempunyai mereka dalam kuasa mereka, mereka tidak diragukan akan menjadi sakit. Tetapi jika seseorang bisa meyakinkan mereka bahwa cengkeraman dari setan-setan sudah dihancurkan, maka pasti mereka akan disembuhkan. Saya lanjutkan komentar dari William Barclay. Pemimpin-pemimpin gereja, maksudnya bapak-bapak gereja ya, tidak pernah menyangkal mujizat-mujizat kafir. Sebagai jawaban terhadap mujizat-mujizat Kristus, ahli filsafat Romawi yang bernama Celsus mengutip mujizat-mujizat yang dianggap berasal dari Aesculapius dan Apollo, menulis pada abad ketiga sarjana Alkitab Origen yang melawan argumentasinya tidak pernah menyangkal mujizat-mujizat ini. Ia hanya menjawab, kuasa yang menyembuhkan seperti itu dari dirinya sendiri tidaklah baik ataupun buruk, tetapi ada dalam jangkauan dari orang-orang jahat maupun orang-orang jujur. Berarti kalau dalam pandangan Origen, maka itu ada kemungkinan orang baik maupun orang jujur melakukan hal-hal yang sifatnya mujizat seperti itu. Lalu saya lanjutkan, bahkan dalam Perjanjian Baru, kita membaca pengusir-pengusir setan Yahudi yang menambahkan nama Yesus pada stok mereka, dan yang mengusir setan-setan dengan pertolongannya. Kisah Rasul 19 ayat 13. Di sana ada banyak penipu yang memberikan kesetiaan yang hanya dinyatakan dengan kata-kata kepada Yesus Kristus
Dan yang menggunakan namanya untuk menghasilkan efek-efek yang luar biasa pada orang-orang yang kerasukan setan. Apa yang Yesus sedang katakan adalah bahwa jika siapapun yang menggunakan namanya dengan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menipu, hari perhitungan itu akan datang. Motivasi yang sesungguhnya akan dinyatakan dan orang itu akan dibuang dari hadirat Allah. Ayat yang digunakan Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-13 ya. Dan ini saya bacakan dengan konteksnya, sekalipun penekanannya dalam bagian yang warna biru ini ya. Tapi saya bacakan Kisah 19 ayat 11 sampai 17. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyembah kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Jelas bahwa penggunaan Kisah Rasul 19 ayat 13 itu lagi-lagi sangat tidak cocok. Karena orang yang menggunakan nama Yesus tidak berhasil mengusir setannya, malah mereka yang dipukuli oleh orang yang dirasuki setan itu. Nah, sekarang ada penafsir yang lain yang menggunakan ayat di bawah ini. Markus 9 ayat 38 sampai 40. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita," perhatikan ya, bukan pengikut kita, "mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengupat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Dan ayat paralelnya di dalam Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Menurut saya, saudara, kedua teks yang paralel ini juga tidak cocok ya. Kenapa tidak cocok? Karena orang yang dikatakan bukan pengikut kita dalam arti, karena orang itu dikatakan bukan pengikut kita. Dan apa artinya, saudara? Dia dikatakan bukan pengikut kita dalam arti bahwa dia tidak termasuk dalam grup yang terus ikut Yesus seperti 12 rasul itu. Tetapi ia jelas adalah orang Kristen yang sejati. Cuma tidak ikut di dalam grup itu. Kalau dia bukan orang Kristen sejati, Yesus tidak akan mengatakan bahwa orang itu ada di pihaknya. Nah, bagi saya mungkin di bawah ini lebih cocok. Matius 12 ayat 27. "Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu." Jadi rupa-rupanya pada zaman itu ada orang-orang Yahudi yang menjadi pengusir setan. Dan orang-orang Farisi mengakui bahwa orang-orang itu mengusir setan dengan kuasa Allah. Tapi pada waktu Yesus mengusir setan, malah dikatakan dengan kuasa Beelzebul yang mengusir setan. Sekarang poin yang ketiga, ada orang yang menggunakan organ yang menceritakan akan adanya orang-orang Kristen yang jahat yang bisa mengusir setan. Ini bagi saya tidak jelas karena saya tidak membacanya dari tulisan Origen sendiri. Tapi saya berikan dari Bible Commentary. Nomor 2, pembuat-pembuat kejahatan bisa mengusir setan-setan. Origen menceritakan bahwa setan-setan kadang-kadang diusir oleh orang-orang yang jahat menggunakan nama Yesus.
Bandingkan pasal 12 ayat 27 ayat yang tadi kita baca ya. Markus 9:39, Kisah 19 ayat 13. Ya, ada yang tidak cocok juga ya. Kebenaran sekalipun disebarkan oleh orang-orang yang jahat bisa dijadikan kuasa Allah pada keselamatan dari pendengar. Ya, kebenaran sekalipun disebarkan oleh orang-orang yang jahat bisa dijadikan kuasa Allah pada keselamatan dari bentar ya. Ya, kebenaran sekalipun disebarkan oleh orang-orang yang jahat bisa dijadikan kuasa Allah pada keselamatan dari pendengar. Jadi memang kalau seseorang yang belum percaya tapi dia mengerti Injil dan dia memberitakan Injil, itu tetap memungkinkan kalau Tuhan mau, sekalipun itu mungkin tidak banyak terjadi, tapi itu memungkinkan. Saya lanjutkan, pelayan dari kebenaran yang menyelamatkan sendiri bisa menjadi seseorang yang terbuang. Bandingkan 1 Korintus 9 ayat 27, kalau ini lagi-lagi saya tidak setuju ayat ini digunakan ya. Poin ketiga, pembuat-pembuat kejahatan bisa melaksanakan banyak perbuatan-perbuatan ajaib. Di sana bisa ada iman mujizat tanpa kasih. Bandingkan 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Kasih karunia bisa membawa seseorang ke surga tanpa mujizat-mujizat. Tetapi mujizat-mujizat tidak akan pernah membawa seseorang ke surga tanpa kasih karunia. Ini kutipan dari seorang yang bernama Henry. Ya, ingat baik-baik kata-kata yang terakhir ini bagus ya. Kasih karunia bisa membawa seorang ke surga tanpa mujizat-mujizat. Yohanes Pembaptis itu tidak pernah melakukan satu tanda pun, berarti tidak pernah melakukan mujizat. Tapi dia betul-betul seorang nabi asli, dan dia pasti mendapatkan kasih karunia, dan dia bisa membawa seseorang ke surga tanpa tanda-tanda. Tetapi mujizat-mujizat tidak akan pernah membawa seseorang ke surga tanpa kasih karunia. Jadi kalaupun orangnya bisa melakukan mujizat, tapi orangnya tidak diberi kasih karunia, orangnya tidak mungkin akan masuk surga. Ini sudah saya baca, tidak usah saya ulang. Lalu ini juga sudah saya baca dan tidak usah saya ulang. Ini juga ada kita bahkan baca mulai 11 sampai dengan ayat 17. Tapi yang ini belum ya. Kalau Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Saya tidak setuju ayat ini digunakan karena jangan aku sendiri tolak itu bukan berarti Paulusnya itu menganggap dirinya ditolak masuk surga. Saya pikir terjemahan NIV sekalipun tidak urufiah adalah yang paling benar karena paling sesuai dengan konteks. Konteksnya kan suatu perlombaan. Jadi ini ditolak, ini maksudnya dia tidak mendapatkan pahala gitu ya. Jadi kalau dia memberitakan Injil tapi dia tidak melatih tubuhnya, menguasainya, dan ya menguasai diri dan sebagainya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Sebetulnya ada demikian. Jadi kalau saya anggap ayat ini tidak cocok. 1 Korintus 13, 1 dan 2, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Laki-laki ayat ini apakah cocok atau tidak, saya meragukan ya, karena 1 Korintus 13 ini diapit oleh dua teks ya, pasal 12 dan pasal 14 yang sama-sama bicara tentang karunia-karunia. Jadi penekanannya punya karunia-karunia, tapi kalau tidak punya kasih, dia tidak berguna. Jadi dalam pelayanan bukan karunia yang terpenting, tetapi kasih. Sekarang poin yang keempat, Matthew nanti menambahkan Yudas Iskariot sebagai orang yang mengusir setan. Tapi dia kan bukan orang percaya kan. Ini rasul palsu ini. Sekarang Matthew nanti saya berikan kutipannya.
Mereka membuat permohonan mereka dengan sangat mendesak Tuhan, Tuhan. Dan dengan keyakinan yang besar, naik banding kepada Kristus berkenaan dengannya. Tuhan, tidakkah engkau tahu, satu, bahwa kami telah bernubuat dalam atau demi namamu? Ya, itu memang, ya itu bisa memang demikian. Bileam dan Kayafas dikuasai untuk bernubuat, dan Saul berada di antara nabi-nabi bertentangan dengan kehendaknya, tetapi itu tidak menyelamatkan mereka. Orang-orang ini bernubuat dalam atau demi namanya, tapi ia tidak mengutus mereka. Mereka hanya menggunakan namanya untuk memenuhi tujuan atau kebutuhan mereka. Perhatikan, seseorang bisa adalah seorang pengkhotbah, bisa mempunyai karunia-karunia untuk pelayanan, dan suatu panggilan lahiriah padanya, dan mungkin kesuksesan di dalamnya, tetapi ia adalah seorang yang jahat. Bisa menolong orang-orang lain ke surga, tapi ia sendiri gagal mencapainya. Kedua, bahwa dalam atau demi namamu kami telah mengusir setan-setan. Itu juga bisa. Yudas mengusir setan-setan, tapi ia adalah anak kebinasaan. Orang kan berkata bahwa pada zamannya begitu sering praktek menggunakan nama Kristus untuk mengusir setan-setan, sehingga kadang-kadang itu berguna pada waktu disebutkan oleh orang-orang Kristen yang jahat. Seseorang bisa mengusir setan-setan dari orang-orang lain, tetapi ia sendiri mempunyai setan. Tidak, ia sendiri adalah seorang setan. Poin ketiga, bahwa dalam atau demi namamu kami telah melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Di sana bisa ada suatu iman tentang mujizat-mujizat, di mana di sana tidak ada iman yang membenarkan. Iman mujizat dan iman yang membenarkan atau saving faith itu berbeda ya. Tidak ada apapun dari iman itu yang bekerja dengan kasih dan ketaatan. Karunia-karunia basar dan kesembuhan, mereka mendasarkan orang-orang kepada dunia. Tetapi adalah kekudusan dan pengudusan yang sejati yang diterima oleh Allah. Nah sekarang sudah terhadap komentar dari Matthew Henry ini, saya mempertanyakannya. Benarkah Yudas Iskariot juga mengusir setan? Alkitab tidak menyebutkan secara eksplisit ya. Lukas pasal 9 ayat 1, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberi tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lalu Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dua ayat ini jelas paralel ya. Kalau Markus 6 ayat 7, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ini lagi-lagi ayat paralel. Lalu Lukas 10 ayat 1, kemudian daripada itu ya Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ini bukan paralel. Yang tadi 12, ini 70 ya. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, lalu ini Lukas 10 ayat 1 kan, ayat 17-nya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Saya pikir antara 12 yang tadi dengan yang 70 ini adalah orang-orang yang berbeda. Dan 12 itu tidak termasuk dalam 70 orang itu. Jadi kalau mau digunakan ayat, paling-paling ya ini saja yang bisa. Jadi memang ke-12 murid diberikan kuasa, tetapi tidak dikatakan bahwa semua mereka mengusir setan. Jadi Yudas Iskariot mengusir setan itu Alkitab tidak menyebutkannya secara eksplisit. Bisa ya, bisa enggak. Kita enggak tahu. Tidak ada data tentang hal itu. Sekarang poin C, saudara. Protes mereka, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, akan banyak mujizat demi namamu, dan sebagainya. Protes mereka tidak ada gunanya. Lain pada waktu Martin Luther mengadakan protes terhadap kesesatan gereja Katolik. Lalu protes itu berkembang luar biasa pesatnya.
Dan protes itu berhasil sekalipun bukannya mempertobatkan semua orang Katolik, tapi mempertobatkan banyak orang Katolik dan menyebabkan berdirinya gereja-gereja Protestan. Jadi itu protes yang ada gunanya dalam dunia ini. Tapi kalau dalam penghakiman akhir zaman orang mau protes, itu tidak ada gunanya sama sekali. Dari kata-kata dalam ayat 22 ini kelihatannya mereka mengira bahwa mereka itu selamat. Atau mereka memprotes atau memberi dalih dalam usaha mereka supaya selamat atau tidak jadi binasa. Dan ini juga terjadi dalam Matius 25 ayat 44. Yang kambing-kambing itu ya saya akan tunjukkan. Matius 25 ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Mereka kan dituduh, aku dalam penjara, kau tidak kunjungi aku telanjang, kau tidak beri aku makan dan sebagainya. Mereka protes, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar, haus sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Apakah protesnya berguna? Yesus jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Yesus mengidentikan dirinya dengan orang Kristen, bahkan orang Kristen yang paling hina. Sehingga apa yang orang tidak, kebaikan yang tidak dilakukan kepada orang Kristen yang paling hina, itu sama dengan tidak dilakukan kepada Kristus. Dan sebaliknya kejahatan yang dilakukan kepada orang Kristen yang paling hina, itu sama dengan kejahatan yang dilakukan kepada Yesus. Karena pada waktu Paulus bertobat itu dia melihat cahaya yang terang. Yesus berkata apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulusnya tidak pernah ketemu Yesus. Zamannya Paulus itu Yesus sudah di surga. Lalu kenapa Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Paulusnya jawab, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yang dianiaya oleh Saulus siapa? Orang-orang Kristen. Jadi lagi-lagi Yesus mengidentikan orang-orang Kristen dengan dirinya. Siapa yang berbuat baik kepada orang Kristen, dia berbuat baik kepada Yesus. Siapa yang berbuat jahat kepada orang Kristen, dia berbuat jahat kepada Yesus. Jadi jangan main-main dengan orang Kristen. Orang Kristen yang sejati yang saya maksudkan. Apalagi pada hamba Tuhan dan laki-laki saya maksudnya hamba Tuhan yang sejati. Bukan nabi palsu. Saya lanjutkan, saudara. Protes atau dalih pada waktu berhadapan dengan sesama orang Kristen atau bahkan pendeta bisa berguna atau berhasil, karena baik orang Kristen maupun pendeta tidak maha tahu. Banyak orang tidak melakukan kewajibannya atau tidak berbakti atau tidak mengikuti PA atau tidak melakukan pelayanan tertentu dan sebagainya. Mereka berikan alasan ini, alasan itu, atau mereka datang terlambat, alasan ini, alasan itu. Saudara, protes itu berguna atau berhasil pada waktu diberikan kepada sesama orang Kristen atau bahkan pendeta. Karena baik orang Kristen maupun pendeta itu tidak maha tahu. Tapi cara yang tukang protes ini mungkin kalian nanti juga akan protes kepada Tuhan pada akhir zaman. Jadi kalau saudara nanti pada akhir zaman tetap protes atau dalih pada saat berhadapan dengan Tuhan, sama sekali tidak ada gunanya. Karena dia maha tahu. Sehingga ia tahu segala kemunafikan dan kejahatan mereka atau saudara. Jadi jangan biasakan protes dalam hal yang seperti itu ya. Terlambat karena jalan macet.
terlambat karena jalan macet itu sudah harus diperhitungkan kalau kecuali terjadi sesuatu yang luar biasa. Misalnya saudara tabrakan atau ban saudara gembos dan sebagainya. Nah itu lain ceritanya. Tapi kalau macet-macet yang sudah umum terjadi, saudara seharusnya sudah tahu. Dan bahkan lebih pagi supaya tidak terlambat. Dan kalau saya perhatikan orang-orang yang suka terlambat itu orang-orang itu saja. Bertobatlah dan jangan buat alasan macam-macam. Matthew Henry berkata, permohonan orang-orang munafik terhadap keketatan dari hukum ini menawarkan hal-hal lain alih-alih dari ketaatan. Ya, sebetulnya kalau dilihat ayat 21 itu kan tersuruh Tuhan itu harus taat ya. Tapi mereka tidak taat, tapi mereka memberikan hal-hal lain mau dijadikan pengganti. Jadi melakukan mujizat, bernubuat, mengusir setan demi nama Yesus itu jadikan pengganti dari ketaatan. Ini adalah ayat 22. Kristus mengetahui kekuatan dari perkara mereka dan itu hanyalah kelemahan. Dalam Matius 25 ayat 41 sampai 46 juga ada semacam protes, tetapi juga tidak ada gunanya. Saya kira ini tadi sudah kita baca, tidak usah kita baca ulang. Nah, ini yang kambing-kambing protes itu ya. Sekarang saudara William Barclay berkata lagi, apa yang Yesus sedang katakan adalah bahwa jika siapapun menggunakan namanya untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar, atau dengan berpura-pura, hari perhitungan akan datang. Motivasi-motivasi yang sesungguhnya akan dinyatakan. Dan bahwa orang itu akan dibuang dari hadirat Allah. Saudara, motivasi itu menentukan segala sesuatu, saudara ya. Saudara melakukan hal yang baik, motivasinya apa? Dalam Matius pasal 6, orang memberikan sedekah, sengaja dipamerkan. Orang berdoa sengaja dipamerkan, dan orang berpuasa juga dipamerkan. Yesus bilang, engkau telah menerima upahmu. Jadi motivasinya apa? Pujian dari orang. Engkau telah menerima upahmu apa? Ya maksudnya pujian orang itu upahmu. Nanti di hadapan Tuhan sudah ada upah lain. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik itu tidak dipamerkan, diketahui orang itu tidak masalah selama motivasi kita bukan tujuannya memamerkan perbuatan baik itu. Jadi bukannya kalau memberi pengemis itu harus jam 12 malam, pengemisnya tidak ada di sana. Bukannya kalau berdoa itu betul-betul harus masuk dalam kamar. Boleh berdoa di kamar, boleh di luar kamar. Lah sekarang saya berdoa di dalam kamar, tapi saya berdoa dilihat orang juga. Tapi apakah motivasi saya untuk dipuji orang? Doanya dibikin seindah mungkin. Lah banyak orang berdoa seperti itu. Kalau doa sendiri, doa biasa Bapak yang di surga. Tapi kalau berdoa di depan orang, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kata-katanya dia bagus sekali. Motif ayat dan sebagainya pamerkan kalau dia menghafal banyak ayat Alkitab. Saudara itu berdoa atau pameran ayat kepada orang. Saya tidak bilang bahwa berdoa itu tidak boleh menggunakan ayat. Berdoa itu kalau kita semacam menagih janji Tuhan, kita boleh menggunakan ayat, bukan menuntut ya. Tapi berdasarkan ayat ini Tuhan engkau berjanji. Karena Tuhan meminta berdasarkan ayat ini, itu tidak masalah. Tapi kalau memang sengaja untuk pameran, saudara sudah mendapat upahmu. Nanti tidak ada upah lain. Jadi saudara, motivasi dalam kebaktian. Berbakti rajin, tidak berarti saudara orang saleh. Bisa daripada minggu nganggur ya datanglah kebaktianlah. Atau menjadi suatu kebiasaan atau untuk cari pasangan hidup dan sebagainya dan sebagainya.
Orang berkhotbah bisa untuk cari duit, sangat banyak. Bisa untuk cari nama, sangat banyak. Kalau yang khotbah cari duit itu ya, perhatikan saja khotbahnya itu serius atau tidak. Kalau dia khotbah untuk cari duit, dia akan khotbah asal-asalan buatnya. Juga ngomongnya akan mungkin diperlambat speednya, supaya khotbahnya itu nggak jadi terlalu pendek. Padahal kalau dia ngomong dengan speed yang normal, khotbah itu akan pendek sekali. Dulu ada satu pendeta yang nggak usah saya sebutkan namanya ya. Sampai penjaga gereja, sopir-sopir yang seringkali menunggu majikannya pada waktu majikannya kebaktian, itu tahu kalau pendetanya yang khotbah cepat kebaktiannya. Terkenal dalam hal seperti itu bukan famous, tapi notorious ya. Terkenal buruk. Padahal sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya pendeta itu punya karunia untuk berkhotbah. Menyampaikannya jelas sebetulnya. Tapi dia tidak menggunakan karunianya karena dia tujuannya cari duit. Buat apa persiapan bagus-bagus kalau cari duit kan tidak bisa dapat khotbah yang banyak. Padahal tujuan cari duit harus khotbah yang banyak sehingga bisa dapat duit yang banyak. Dan orang seringkali tidak bisa membedakan antara orang ini sebagai nabi palsu yang cuma cari duit dan orang yang lain yang serius dalam berkhotbah yang memang merupakan nabi asli. Tapi bahkan orang itu tidak khotbah cuma 8 menit. Seperti yang ada dalam gereja Katolik. Dulu maksimal 10 menit. Sekarang maksimal 8 menit dalam kebaktian. Dan itu diputuskan oleh paus. Saya tidak habis pikir ya. Kalau saya diundang gereja suruh khotbah 8 menit, khotbah sendirilah. Apa yang diomong dalam 8 menit? Kalau itu suatu khotbah dalam atau renungan dalam misalnya penghiburan orang mati atau apapun, itu saja saya khotbah bisa antara sekitar setengah jam lah. Tentu saya tidak akan khotbah 2 jam kalau dalam penghiburan orang mati atau uh, kebaktian untuk tutup peti dan sebagainya ya. Tapi ya saya khotbah kira-kira setengah jam lah. Paling sedikit 20 menit sampai 30 menit. Tapi khotbah 8 menit dalam suatu kebaktian, menurut saya adalah suatu kegilaan. Dan itu menunjukkan bahwa gereja Katolik atau pausnya ini memang sama sekali tidak menghargai firman Tuhan. Dan alasannya supaya jemaat tidak tertidur. Tidak bosan, tidak tidur, tidak ngantuk. Justru kalau jemaatnya tidur dalam kebaktian, ngantuk dalam kebaktian, bosan dalam kebaktian, itu menunjukkan jemaatnya itu tidak Kristen sungguh-sungguh, belum percaya Kristus dengan sungguh-sungguh. Mereka harus diinjili. Dan mereka harus banyak diinjili. Bukannya malah khotbahnya dipotong. Khotbahnya ditambah supaya ada penginjilan yang jelas kepada mereka. Itu kalau pausnya memang adalah orang Kristen. Bagi saya pausnya sendiri bukan Kristen kalau dia memutuskan seperti itu. Dan dalam gereja Katolik itu memang tidak ada pastor yang persiapan khotbah. Khotbah semua di-drop dari atas. Semua khotbah dalam gereja Katolik seluruh dunia itu sama.
Seperti saksi Yehova, sama seperti itu. Saksi Yehova juga didrap dari atas. Khotbah dalam semua gereja saksi Yehova, atau mereka tidak sebut gereja ya, balai kerajaannya, itu semua sama. Saya tidak usah persiapan mereka. Seandainya dalam GKR ini didrap dari sinode, khotbahnya harus ini, saya akan buang khotbah itu. Dan kalau itu dilarang untuk dibuang, diharuskan saya keluar dari GKR ini. Saya memilih GKR ini karena GKR ini otonom mutlak. Sehingga saya bisa berkhotbah menurut sesuai dengan kepercayaan saya. Liturginya itu juga terserah gereja lokal masing-masing. Saya di gereja ini kan saya pendekkan liturgi ya. Kemarin kami dalam TikTok itu ya setengah berdebat tentang pemakaian 12 pengakuan iman rasul dan doa Bapa kami. Dan saya bilang di mana dalam Alkitab bahwa pengakuan iman rasul itu diharuskan? Doa Bapa kami diharuskan. Di mana? Kalau Alkitab tidak mengharuskan, mau kenapa kita mengharuskan? Dan saya katakan di gereja saya tidak digunakan 12 pengakuan iman rasuli. Dan saya maksudkan sebagai usaha untuk memperpendek liturginya, sehingga ada lebih banyak waktu untuk khotbahnya atau untuk firman Tuhannya. Jadi tujuannya menekankan firman Tuhannya. Sekalipun puji-pujian itu juga penting, tapi yang paling penting itu adalah firman Tuhan. Sekalipun doa itu juga penting, tetapi yang paling penting adalah firman Tuhan. Dan 12 pengakuan iman rasuli itu bagi saya tidak terlalu berguna. Dulu waktu di gereja yang Exodus itu, kalau saudara yang pernah berasal dari Exodus dan waktu itu sudah ikut saya di Exodus, sudah tahu bahwa di sana itu saya mengganti 12 pengakuan iman rasul itu, jadi 12 pengakuan iman rasul cuma digunakan sekali sebulan. Lalu yang minggu-minggu yang lain menggunakan pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Kalsedon, pengakuan iman Athanasius. Karena 3 pengakuan iman itu kata-katanya lebih bagus, lebih bermanfaat daripada 12 pengakuan iman rasul yang kasarnya tidak ada apa-apanya. Tapi sekarang bahkan semua itu saya buang. Kalau mau baca bisa baca sendiri kok. Saya bisa cari di Google, saya bisa baca sendiri. Jadi ada apa dibacakan di dalam gereja? Nah kalau khotbah kan saudara tidak bisa membuat khotbah sendiri. Kecuali saudara memang adalah seorang pengkhotbah dan memang mampu membuat khotbah. Tapi khotbah dalam kebaktian memang diharuskan. Itu yang terpenting dalam seluruh kebaktian. Kalau gereja Katolik yang dipentingkan di dalam suatu kebaktian itu adalah ekaristinya, seperti perjamuan kudusnya itu. Itu yang puncaknya. Dalam kita sama sekali tidak. Yang dipentingkan adalah firman Tuhannya. Jadi itu beda sama sekali antara Katolik dan Protestan, dan perbedaannya luar biasa banyaknya. Jadi apakah salah kalau saya sebut mereka sebagai sesat? Ada Romo yang ngamuk-ngamuk buat video. Dia pikir saya mau dengar apa omongan dia. Saya katakan kepada Romo itu, kalau kamu memang berani debat saja sama saya. Buktikan sesat benar atau tidak. Ayo debat dengan saya kalau berani.
Mau debat 1 minggu berturut-turut, atau 2 minggu atau 3 minggu, seperti debatnya Martin Luther dan Karl Stott melawan John Eck, itu hampir 3 minggu. Kalau memang serius mau buktikan siapa yang sesat, Protestan atau Katolik, siapapun, mau Romo siapapun, uskup, paus juga boleh, asal pakai penterjemah. Debat dengan saya hanya dengan Alkitab sebagai dasar. Saya tidak mau dasar tradisimu yang saya tidak akui. Dan buktikan kalau ajaran gerejamu tidak sesat. Saya akan berani tidak. Dan berbicara kalau saya mengatakan mereka sesat, saya tanyakan kepada Romo yang bersangkutan itu ya, yang mengatakan sesat atau bidat lebih dulu itu siapa? Katolik atau Protestan? Baik dari sejarahnya dulu waktu terjadi reformasi maupun zaman sekarang. Siapa yang lebih dulu menyesatkan? Zaman reformasi, baik Luther, Calvin dikatai sebagai bidat. Saya tidak pernah mendengar bahwa, tempoh hari saya pernah tanyakan pada ChatGPT bahwa saya tidak pernah ada bahwa para tokoh reformasi mengatakan Katolik sebagai bidat. Kalau sesat, ya. Bidat, tidak. Tapi mereka yang mengata-ngatai lebih dulu. Orang yang percaya karena orang yang mempercayai ajaran selamat karena iman saja, sola fide, itu dianatema, dikutuk oleh Gereja Katolik, Koncil Trente. Cara buktinya, berulang-ulang mereka mengutuk gereja Protestan atau gereja-gereja lain yang tidak sama dengan mereka. Gereja yang tidak punya 7 sakramen dikutuk lagi, dianatema lagi, semua serba anatema. Ini gereja bejat, ini tukang anatema. Jadi saya tanya, siapa yang lebih dulu? Kamu tidak tahu sejarah. Kalau kamu tahu sejarah, kamu tahu kamu yang lebih dulu mengatakan sesat. Lalu kenapa ngaku pada waktu aku katakan kamu sesat? Kalau mau dilihat pada zaman sekarang, lihat di TikTok. Itu Romo dari NTT yang namanya Patrice Elergo, kerjanya bidat-bidatkan Calvin maupun Luther maupun Protestan. Lalu suatu koma DKC Damai Kasih Channel, saya dengar kuping saya sendiri. Stephen Tong pun dibidatkan. Deki Gadas, MYM, saya termasuk. Domba Ceria, MKD. Lalu orang yang pakai nama anggur, saya tidak tahu nama aslinya, anggur merah, hijau atau apa, tidak tahu lah. Pokoknya semua orang yang membuat video-video atau komal-komal yang anti Katolik, mereka bidat-bidatkan. Ya tentu saja yang di sini bales. Lalu selalu dipasang fotonya Paus sujud menyembah patungnya Maria. Dalam komalnya si Domba Ceria maupun MKD.
Bahkan saya yang meletak mereka, jangan terus bahas Katolik, mau bosen. Seakan-akan hanya Katolik yang bisa dibahas. Karena banyak dalam kita bisa dibahas, kenapa bahas Katolik terus? Tapi mereka yang marah karena salah bidat-bidatkan terus. Jadi kalau kamu ngamuk sama aku karena kamu katakan kamu sesat, kamu yang lebih dulu bidat-bidatkan kami. Bidatkan lebih dulu, dimaki kembali, bisa ngamuk. Makanya saya tantang, kamu berani atau tidak dia bersama saya. Anda berani, tapi katakan saya pengecut, saya katanya harus minta maaf dan pakai, saya tidak dengar sendiri, tapi teman-teman yang beritahu saya minta maaf, batukmu sana lah. Saya tantang kamu sekali lagi debat dengan aku sini, tak habisi kamu. Saya lanjutkan ya. William Buckley, hanya ada satu cara dengan mana ketulusan orang-orang bisa dibuktikan, dan itu adalah oleh praktek mereka. Kata-kata yang bagus tidak pernah bisa menjadi suatu pengganti untuk tindakan-tindakan yang bagus. Hanya ada satu bukti dari kasih, dan bukti itu adalah ketaatan. Tidak ada gunanya mengatakan bahwa kita mengasihi seseorang dan lalu melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang itu. Pada waktu kita masih muda, mungkin kita terbiasa untuk kadang-kadang berkata kepada ibu kita, "Ibu, aku mengasihimu." Dan mungkin ibu kita kadang-kadang tersenyum dengan penuh harapan dan berkata, "Aku ingin atau berharap kamu menunjukkan sedikit lebih banyak dalam caramu bertingkah laku." Begitu sering kita mengakui Allah dengan bibir kita, bahwa kita mengasihi Allah ya, dan menyangkalnya dengan kehidupan kita. Antara omongannya dengan tingkah lakunya tidak cocok. Tidak sukar untuk mengucapkan suatu pengakuan iman, tetapi sukar untuk menjalani kehidupan Kristen. Ini saya berikan contoh GRI ya. GRI itu dalam kebaktian mereka itu ada 12 pengakuan iman rasul dibacakan ya. Dan dalam kata-kata dari 12 pengakuan iman rasul itu ada kata-kata gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Itu artinya universal. Jadi dengan itu mereka sebetulnya mengaku bahwa mereka percaya gereja itu universal dan ya, atau universal itu sama ya. Persekutuan orang-orang kudus. Jadi semua gereja yang betul-betul gereja di seluruh dunia dan dalam sepanjang zaman, atau semua orang percaya dalam sepanjang zaman, dimanapun, itu tergabung dalam gereja universal dan itu. Atau itu. Tapi sekarang saya tanyakan, kapan gereja GRI itu pernah mengundang orang pengkhotbah dari luar GRI, kecuali kalau pengkhotbah itu datang dari Amerika dan sebagainya. Tapi kalau orang dalam negeri, kapan atau siapa yang pernah mereka undang khotbah di gereja mereka? Tidak pernah. Kalau pengkhotbahnya GRI sendiri keluar khotbah di tempat lain, mungkin 1-2 saja yang mau, tapi banyak yang juga tidak mau. Dengan kata lain, mereka mengucilkan diri dari gereja yang kudus dan itu. Apa gunanya ngomong 12 pengakuan iman rasul, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, tapi dalam kehidupan bergereja mereka menyangkal pengakuan iman itu.
Saya lanjutkan, saudara ya. Iman tanpa praktek merupakan suatu istilah yang kontradiksi, dan kasih tanpa ketaatan merupakan suatu kemustahilan. Kalau orang mengasihi, pasti dia akan mau mentaati. Dan iman yang tidak dipraktekkan sesuai dengan Yakobus 2:14-26 itu bukan iman. Iman yang kosong atau iman yang mati. Saudara, sebagai penutup ya, nabi-nabi palsu itu bisa protes, tapi protes mereka tidak akan ada gunanya. Kalau saudara orang kesan palsu, kalau saudara nabi palsu, bertobatlah secepatnya, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau saudara seorang nabi atau pengkhotbah atau apapun, bersungguh-sungguhlah di dalam menyampaikan firman Tuhan, mempersiapkannya dan sebagainya. Kalau saudara tidak mau dianggap sebagai nabi palsu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin kami dalam penyampaian firman Tuhan. Dan kami sudah belajar satu session lagi tentang Matius pasal 7 ayat 15-23. Dan Tuhan, kami berdoa supaya apa yang sudah kami dengar bisa menjadi berkat. Dan tolong supaya kami tidak sembarangan mempercayai orang yang melakukan mujizat, yang bisa mengusir setan, yang bisa bernubuat, karena banyak hal-hal seperti itu yang palsu. Bahkan kalau orang itu memberitakan Injil dan ada buahnya, ada orangnya bertobat, belum tentu orangnya adalah orang yang percaya. Tolong setiap kami mengintrospeksi diri kami. Bahkan tolong setiap orang yang mengaku sebagai Kristen dalam aliran apapun, dan mengaku sebagai hamba Tuhan dalam aliran apapun, mengintrospeksi diri juga. Apakah mereka orang Kristen sejati atau hamba Tuhan yang sejati, atau mereka adalah orang Kristen palsu dan nabi palsu. Dan biarlah Engkau bekerja supaya mereka bisa dipertobatkan dan dibawa pada kebenaran dan keselamatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.